Bagai secercah cahaya, bagai sebutir embun, dikala alam gelap bumi gersang. Mewujud bima cendekia, membuktikan yang mulia, bagi bangsa negara Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PGRI, luar biasa sekali kembali hadir melalui Delta Suara Dwija TV PGRI Sidoarjo, tempat dan ruang untuk memberikan inspirasi, memberikan informasi yang sangat luar biasa sekali dari PGRI Kabupaten Sidoarjo untuk negeri. Pada kesempatan kali ini saya Fikri Irawan hadir sebagai pembawa acara dan di sebelah saya ada narasumber yang sangat luar biasa sekali hebat, menginspirasi dan juga berprestasi. Nah, dengar-dengar beliau yang ada di samping saya merupakan bakal calon kepala sekolah nih. Nah, sudah penasaran? Sebelumnya kita kenalan dulu. Halo Pak, Ya, halo. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak Fikri. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong saya juga belum kenal nih. Nah, tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bapak bisa berkenalan. Namanya siapa dan sekarang berdinas di mana? Silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Rahman Amrullah, biasa dipanggil Pak Rohman kalau di sekolah dasar, dan saya saat ini menjadi guru di sekolah dasar negeri Bulu Sidokare, tepatnya di Kecamatan Kota, Sidoarjo Kota. Kecamatan Sidoarjo Kota. Nah, Pak Rohman. Nah, Pak Rohman bener ya? Dengar-dengar Pak Rohman ini baru saja udah mungkin melalui beberapa tahap dinyatakan sebagai bakal calon kepala sekolah. Ya, Bener ya betul, Pak? betul sekali. Luar biasa sekali. Nah, bagi sobat PGRI yang khususnya yang lagi gencar-gencarnya ingin mendaftar sebagai kepala sekolah, saat lagi kita akan mencari dan mengorek ilmu apa saja sih sehingga Pak Rohman ini bisa lolos menjadi calon kepala sekolah. Bagaimana? Penasaran? Nah, simak ya. Baik Pak Rohman. Pak Rohman mengawali dari cerita menjadi calon kepala sekolah. Awalnya mendapat informasi itu dari mana Pak? Atau dari rekan, atau dari sosial media, atau dari suatu platform? Iya. Awalnya itu ya dari teman cerita ke sana kemari, terus habis itu secara tidak sengaja mendengar itu. Ketika mendengar itu, coba dibuka ruang GTK. Nah, ruang GTK itu ternyata di situ saya terundang. Nah, ketika saya terundang, kemudian saya mencoba daftar. Jadi setelah mendaftar itu sampai di tahap administrasi saya lolos, tahap substansi saya juga lolos, kemudian sampai di akhirnya tahap diklat. Nah, sampai keluar berikutnya sertifikat BCKS yang sampai sekarang. Baik, ada beberapa tahap yang telah dilalui oleh Pak Rohman ya. Nanti kita kulik satu persatu dari masing-masing tahap. Baik Bapak, sebelumnya Pak Rohman dari teman, kemudian buka dari ruang GTK ya. Iya, betul. Jadi bagi semua, jadi kalau seumpama semua guru ketika membuka ruang GTK itu bisa mengetahui ya Pak ya, itu katanya nanti terundang atau tidak terundang, gitu Iya, ya Pak? betul. Nah, salah satu syarat yang mungkin bisa disimpulkan dari Pak Rohman itu, kita bisa terundang itu karena faktor apa ya Pak ya? Nah, yang pertama kalau misalkan PNS itu harus jabatan minimalnya 3C. Jadi pangkat minimalnya itu golongannya 3C. Jadi golongannya minimal untuk PNS adalah 3C. Ya, 3C betul. Kalau untuk P3K itu syaratnya harus 8 tahun. 8 tahun. Nah, 8 Iya. tahun ini mulai dari SPMT atau dari awal ngajar? Nah, kalau yang versi yang saya dengar, kalau yang di sini kemarin mulai dari SPMT yang benar. Oh, dari SPMT. Iya, dari Seperti SPMT-nya itu ya, yang baru. teman-teman bagi ASN, anggota PGRI yang statusnya ASN P3K, jadi yang 8 tahun ini dari SPMT. Iya, dari SPMT-nya. Contoh yang mungkin ya di luar sana SPMT-nya keluar dari 2022. Iya, betul. Nah, otomatis terhitung mulai dari 2022 Iya, nggih, 2022, boten iya. bukan dari awal kita ngajar. Iya, betul. Seperti itu. Nah, pertama adalah kita harus membuka dari ruang GTK. Setelah itu di kolom atau di fiturnya ya Pak ya, Iya, nanti di kita fiturnya. terundang atau enggak itu lihat di ruang GTK. Iya. Nah, kira-kira Pak Rohman dari saat itu setelah Pak Rohman tahu, nah saya terundang, langkah pertama yang Pak Rohman lakukan apa sih Pak? Langkah pertama yang dilakukan tentu menyiapkan syarat-syaratnya. Jadi waktu seleksi administrasi itu kan syaratnya itu sangat banyak, mulai dari
waktu itu juga ada berkas yang seperti manajerial, jadi contoh SK-SK yang harus kita kumpulkan. Kalau saya kemarin itu menggunakan SK perpustakaan dan SK, kebetulan saya juga menjadi pengurus di KKG sebagai wakil ketua. Nah, itu yang saya gunakan. Kemudian juga ada syarat-syarat yang lain seperti SK golongan, jabatan, kemudian SK CPNS dan segala macam. Jadi itu memang harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk SKCK. Nah, itu juga termasuk. Jadi dari berkas-berkas yang diminta seperti tadi SK-SK ya Pak ya? Iya, betul. SK itu kemudian diunggah atau gimanain Pak? Iya, awalnya itu diunggah, Iya. tapi berhubung karena ada problem, akhirnya kami semua mengumpulkan ke dinas pendidikan. Jadi seluruh yang ingin mendaftar saat itu selain mengunggah juga mengumpulkan ke dinas. Iya, betul. Jadi Pak Rohman juga sempat sudah mengunggah Pak. Iya, sudah. Nah, teman-teman ya, memang namanya sebuah itu ya, kita harus mengikuti ya Pak ya. Iya, betul. Nggak mungkin kita juga mengunggah, juga harus secara offline seperti Iya, itu ya Pak. betul. Dari pendaftaran, kemudian Pak Rohman setelah mengunggah berkas-berkas, mulai dari SK, mulai dari apapun yang berhubungan dengan berdinasnya Pak Rohman dari Iya. pangkat dan lain sebagainya, itu menunggunya kurang lebih berapa hari ya Pak ya? Menunggunya itu ya cukup lama, sekitar berapa ya? 2 mingguan, mungkin 3 mingguan lah. Setelah 2 Iya, minggu setelah setelah itu. mengumpulkan ya Pak Iya. ya? Jadi, informasi yang dapat setelah lolos. Jadi yang pertama yang saya dengar tadi Pak Rohman bilang adalah tes admin ya Pak? Ya, administrasi itu. Dan salah satunya yang dinilai dari berkas yang dikumpulkan Pak Rohman. Iya, Benar betul. sekali. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu Pak Rohman menunggu. Kemudian mungkin banyak ya saat itu yang daftar ya Pak ya? Iya, banyak sekali. Yang dari sekitar 300-an mungkin ada. Sekitar 300, kemudian dikerucutkan menjadi berapa Pak? Dikerucutkan yang lolos dari seleksi administrasi itu cuma 32 orang. 32 orang Iya, dari kurang betul. lebih 300 yang mendaftar. Iya, Nah, benar. luar biasa. Nah, Pak Rohman ini termasuk luar biasa. Bisa melewati tes administrasi. Nah, dari administrasi itu, Pak. Selanjutnya, Pak Rohman melangkah ke selanjutnya otomatis ya, Pak ya? Iya, betul. Kira-kira tes apa, Pak, yang kedua, Pak? Kalau yang kedua itu tes substansi. Tes substansi. Iya. Nah, bagi Sobat PGRI yang belum mendengar, nah saat lagi Pak Rohman akan menjelaskan, apa sih tes substansi itu? Nah, bisa dijelasin sedikit, Pak, tes Iya. substansi itu gimana, Pak? Tapi sebelumnya saya ingin ini, coba yang dari yang administrasi tadi. Boleh Nah, kalau yang ditambahkan. administrasi itu lebih diutamakan itu manajerialnya. Jadi kalau misalkan dia sudah mengurus organisasi yang lebih banyak, itu kesempatan atau peluangnya itu lebih besar. Jadi peluang lolos Iya, untuk peluang lolos seleksi administrasinya lebih besar. lebih besar. Nah, Jika dia mempunyai SK manajerial itu lebih banyak, mulai mungkin dari kepala perpustakaan, kepala laboratorium, atau mungkin dari pengurus KKG, pengurus PGRI, ataupun pengurus apapun. luar biasa Ya berkaitan sekali. dengan dunia pendidikan tentunya. Jadi bagi Sobat PGRI yang mungkin yang sesaat dan sekarang kan juga dibuka ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, mungkin saran dari Pak Rohman yang pertama adalah harus juga menyertakan ya, Pak Iya, ya? menyertakan. Menyertakan SK yang berhubungan dengan manajerial, yang mana poinnya tuh terhitung tinggi ya, Pak ya? Iya, poinnya terhitung Saat tinggi itu Pak di Rohman situ. mengumpulkan sebagai wakil ketua Ketua KKG, iya KKG dan perpustakaan. kepala perpustakaan. Iya, betul. Oh, keren sekali nih. Apalagi nanti mungkin ya Sobat PGRI yang mungkin di rumah sebagai pengurus PGRI cabang ataupun bahkan yang pengurus kabupaten. Nah, bisa disertakan ya. Baik Pak Rohman, ada lagi dari administrasi Ya, sebelum kita sudah. masuk ke substansi? Sudah itu aja Sudah. yang Nah, penting. dari administrasi itu memang benar-benar ya Pak ya, kita harus benar-benar well prepare lah ibaratnya. betul. Karena sebelum kita menuju ke jenjang atau ke tes selanjutnya, kan memang kita lihat ya dari administrasinya. Kalau rapi, sesuai, dan poinnya tinggi, otomatis dengan lancar lah ya Pak Iya, ya, bisa betul. lolos. Wah, keren sekali. Baik Pak, lanjut kita menuju ke tes substansi. Ini tes yang modelnya bagaimana sih Pak? Itu kalau tes substansi itu modelnya itu seperti tes CAT. Jadi CAT. menggunakan komputer. Nah, itu ada beberapa soal nantinya. Nah, soal-soal itu tentunya terkait dengan tugas kita sebagai kepala sekolah. Jadi kalau misalkan nanti contohnya ini soalnya, misalkan kalau ada anak buah kita yang melakukan seperti ini, nah kita harus bersikap seperti apa. Jadi seperti itu modelnya.
Itu modelnya pilihan ganda ya, Pak? Iya, pilihan ganda, Jadi betul. mungkin nggak ada jawaban salah benar ya? Oh Mungkin iya, ada grade gitu ya, Pak iya ya? betul, Seperti ada kita tes grade-nya. gitu kan pasti ada grade, ada yang nilainya 4, 3 Iya. gitu ya? Wow, jadi ini salah satu pelajaran ya bisa kita ambil nantinya. Nah, keren sekali, Pak. Kurang lebih ada berapa soal, Pak? Kurang lebih sekitar berapa ya kemarin ya? 50 atau 70 gitu loh Sekitar seingat saya. 50 sampai Iya, 70. iya Itu betul. semuanya tentang substansi ketika kita mengibaratkan sudah menjadi kepala Iya betul, sekolah. apa yang harus Wow. kita lakukan pada saat kita menjadi kepala sekolah. Jadi benar-benar harus sudah sesuai ya Pak dalam Iya, memilih jawaban yang mananya jawaban nanti mungkin saja bisa ditemui Pak Rohman ketika nanti sudah iya bertugas. betul. Nah, baik Sobat PGRI. Jadi tes yang kedua adalah tes substansi, di mana tes substansi ini adalah tes online atau secara daring, di mana para peserta dikumpulkan ya Pak jadi Iya satu. Saat itu dikumpulkan. di mana sih Pak kalau boleh tahu Pak? Kebetulan kemarin itu tesnya di SMPN Kota Surabaya, SMPN 1 kalau nggak Di salah. SMP 1 Iya, Kota Surabaya. iya Kota Surabaya. Jadi nggak hanya dari Sidoarjo aja Pak saat Iya, itu? dari Mojokerto, dari Kota Surabaya sendiri, kemudian dari Kediri seingat saya juga ada. Nah, saat itu sebelum Pak Rohman mengikuti tes substansi, pasti Pak Rohman juga sudah mempersiapkan ya? Iya, betul. Mungkin apa sih Pak yang perlu dipelajari? Apakah sudah dapat kisi-kisi atau mungkin belajar dari internet ataupun apa? Gimana sih Pak? Sehingga Iya. Pak Rohman ini kayaknya lancar banget ya bisa sampai lolos gitu Pak. Iya, ya alhamdulillah ya saya lolos itu awalnya itu ya saya nyari-nyari di Google kira-kira tes BCKS substansi itu seperti apa. Jadi yang saya cari, oh jadi bayangan saya itu tentang bagaimana kalau kita menjadi kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan termasuk apa saja kan ada beberapa kompetensi seperti pedagogis, kemudian profesional dan lain sebagainya itu yang harus dipelajari. Ketika itu kita sudah belajar hal itu, nantinya otomatis soal yang muncul itu juga hampir mirip. Rata-rata hampir mirip ya Pak Iya, ya. Jadi mirip-mirip nggak seperti sia-sia itu. belajar Iya, ya Pak betul. ya. Nah, benar sekali Sobat PGRI. Nah, salah satu tips dari Pak Rohman, selain kita mempersiapkan diri, juga kita harus minimal baca-baca dulu ya Pak Iya, ya. betul. Atau baca-baca pengalaman yang ada di internet juga banyak kayaknya Pak ya. Iya, Tinggal nanti kita bisa mengimprove ya Pak. iya Karena betul. memang nggak mungkin ya soal yang ada di internet 100% sama dengan Iya. yang diujikan. Saat itu dari Sidoarjo Kota ada berapa orang Pak? Kalau dari Kabupaten Sidoarjo itu kan 32 orang. Iya, Nah, itu nanti dikerucutkan lagi menjadi 16. dari 16. Iya. Dari 32 menjadi 16 sudah hampir sudah 50% ya Pak? Cuma Iya, diambil 50%. iya betul. Karena memang kuotanya APBN itu Kabupaten Sidoarjo cuma dapat 16. 16. Iya. Dan apakah sudah terpenuhi semua Pak 16 itu Pak? Iya, sudah terpenuhi dan kebetulan kemarin itu karena tes substansinya ini kan dari 32 orang itu yang lolos 16. Iya. Nah, kebetulan ada salah satu kota atau kabupaten itu ada yang mengundurkan diri sehingga itu diberikan ke Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi akhirnya kemarin kami yang maju itu 17 orang. 17 orang. Ya, Wow, keren ya. Substansi dari 32 dikerucutkan menjadi 16. Tapi memang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil iya ya. betul. Ternyata dari kabupaten lain ada yang mengundurkan diri dan sehingga Sidoarjo berhak mendapatkan satu tempat Tambahan kuota lagi. ya. Jadi menjadi 17. Nah, setelah tes substansi, Pak, gimana sih, Pak, untuk tingkat soalnya kesulitannya tuh sulit banget atau memang benar-benar pernah dialami gitu sih, Pak? Gimana, Pak? Sebenarnya kalau dari soal itu kebanyakan kalau mungkin sudah pernah ikut yang namanya guru penggerak. Jadi itu soalnya itu hampir-hampir mirip. Jadi ketika kita menjadi kepala sekolah apa yang harus kita lakukan, terus kemudian dari segi kompetensi kepribadian atau segi sosial atau segi apapun itu hampir mirip. Jadi apa yang harus kita lakukan misalkan kalau misalkan jadi kepala sekolah ada menemukan masalah seperti ini. Nah kita kan nggak mungkin langsung Iya. cut gitu aja. Nah kita melakukan coaching dengan guru itu tersebut. Ya seperti itu, modelnya seperti itu, hampir sama seperti itu. Nah, baik, luar biasa sekali ya jawaban yang telah diberikan Pak Rohman, sangat-sangat jelas. Jadi bagi sobat PGRI yang sesaat lagi dan mungkin pada saat ini OTW untuk mengumpulkan ya sebelum Iya, tes administrasi bisa mulai dipersiapkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Rohman, sobat PGRI. Baik, Pak Rohman. Setelah tes substansi sudah diumumkan 16 orang ditambah satu sehingga 16 plus 1 ya iya 17. 17. Tahap selanjutnya apa sih, Pak? Nah tahap selanjutnya itu diklat. Diklatnya itu selama eh, 10 hari. 10 hari. Iya betul. Di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Kemarin kebetulan di ini
Tempatnya ini Sekolah Penerbangan Surabaya. Oh, sekolah penerbangan. Iya. Jadi itu hanya Kabupaten Sidoarjo aja apa ditambah atau digabungkan seperti tes substansi tadi, Pak? Oh, digabungkan Hmm. sama beberapa kabupaten. Jadi kemarin itu kebetulan saya masuk di tahap 3. Jadi itu ada beberapa tahap dan memang dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama di BBGTK Jawa Timur, kemudian di Ketindan, kemudian yang ketiga ini di sini di Sekolah Penerbangan Surabaya. Kebetulan Pak Rohmannya Iya, saya yang kenanya kenanya yang di di situ. wah, lumayan ya, Pak, ya. Iya, Baik, aman ya, Pak, ketika mengikuti ya? 10 hari full alhamdulillah. ya? Iya, 10 hari full. Harus datang? Iya, harus datang Harus dan datang. sudah disediakan asrama di situ. Oh, jadi Pak Rohman nggak PP ya? Harus Iya, stay di situ iya ya? harus stay di situ. Wow, 10 hari teman-teman. Keren ini ya. 10 hari menimba ilmu sebelum benar-benar terjun di Iya, sekolah. Baik Pak Rohman. Sebelum saya menuju pertanyaan yang sedikit mengulik yang akhir-akhir ini iya, kita iya. dengar ya Pak Rohman. Mungkin Pak Rohman bisa kasih tips sih untuk teman-teman atau rekan-rekan guru anggota PGRI, khususnya yang Kabupaten Sidoarjo, gimana sih agar mulus untuk lolos BCKS ini, Pak? Iya. Sebenarnya yang pertama tadi kalau dari seleksi administrasi, yang penting kita menyiapkan beberapa SK manajerial tadi yang itu membawa dampak yang besar karena poinnya sangat tinggi dari situ. Terus kemudian yang kedua ketika kita lolos sudah dari administrasi dan ke substansi, nah kita harus mempelajari bagaimana cara menjadi kepala sekolah yang benar-benar profesional, yang baik itu bagaimana. Nantinya kita akan dapat menjawab dengan mudah. Karena tentunya di situ pilihan-pilihan di situ kan banyak hampir mirip. Nah, Hampir tentunya mirip iya. dan mungkin kita anggap sudah benar semua gitu Iya, ya, tapi betul, mungkin secara tersistem itu Iya. sudah ada grade-nya ya, Iya, Pak, ya? betul. Mana yang lebih spesifik Iya. jawabannya. Nah, kemudian nanti ketika di tahap diklat ya, itu kita usahakan ya harus ikut dalam diklat itu sampai 10 hari. Dan yang paling seru itu ketika kita mengunjungi sekolah. Jadi kemarin itu di tahap diklat itu tidak hanya diklat dalam di Di kelas itu in-class aja, saja. ya di kelas saja itu tidak. Jadi kita selama 4 hari itu kunjungan ke sekolah. Kunjungan ke sekolah kebetulan kemarin itu rata-rata ditempatkan di sekolah yang ada di Surabaya. Dan kebetulan sekolahnya memang sudah maju Pak semuanya. Itu muridnya itu minimal yang paling sedikit itu 500 dan memang cara kerjanya guru sama kepala sekolah di sana itu berbeda jauh dengan Sidoarjo. Wow. Jadi mungkin ya bagi Pak Rahman itu sebagai gemblengan nanti gimana sih membawa perubahan di sekolah yang mungkin nanti sesaat lagi Pak Rohman akan menerima SK dan segera bertugas seperti itu Iya, ya Pak ya, amin. agar minimal menyamailah dengan yang pernah dikunjungi ya Iya, Pak ya. betul. Saat itu jenjangnya memang SD ya Pak yang dikunjungi atau beragam gitu Pak? Iya, kalau untuk yang SD ditaruh di SD, kalau SMP SMP. Jadi saat diklat itu semuanya sama jenjangnya? Iya, sama. Hmm. Dan kami di sana itu juga sudah disediakan mobil untuk berangkat ke ini dalam satu tim itu isinya 6 orang dan itu kita sudah diantar jemput sama ini. Jadi tinggal kita mempersiapkan diri Iya, aja ya tinggal Pak ya? mempersiapkan diri saja. Yang Wow. penting yang utama itu sehat, harus sehat Harus dulu. sehat ya Iya, 10 hari. betul. Soalnya 10 hari dan Iya kita harus lumayan ya 10 hari dan meninggalkan kita rumah. harus stay di situ. Iya. Jadi otomatis hampir kegiatan mungkin 2/3 hari ya? Iya, sampai malam itu bahkan sampai jam 9 kadang-kadang. Wow, sampai pukul 9 kita harus beristirahat, baru bisa istirahat. Iya. Pagi harus aktivitas Iya, kembali. betul. Nah, benar-benar digembleng ya. Baik Pak Rohman. Nah, ada lagi mungkin Pak tipsnya Pak? Sebelum saya menuju pertanyaan selanjutnya Pak. Iya, sepertinya sudah itu saja yang penting. Yang penting yang pertama fokus, kemudian jaga kesehatan itu saja. Iya, teman-teman harus fokus, jaga kesehatan, juga dilihat berkas yang dikumpulkan. Iya, betul. Semakin banyak berkas yang sesuai dengan manajerial itu Iya, kemungkinan ya Pak ya, poinnya itu semakin bisa tinggi. tinggi. Nah, mungkin ya sahabat-sahabat PGRI yang di sana sebagai pengurus PGRI, sebagai pengurus KKG, ataupun sebagai punya SK sebagai kepala perpustakaan laporat itu Iya, bisa disertakan. betul sekali. Baik, Pak Rohman. Nah, kalau saya lihat Pak Rohman ini usianya masih muda banget ya kayaknya ya. Masih usia-usia produktif gitu ya Pak ya. Mendengar dengan peraturan pemerintah Iya, yang mungkin yang menjabat sebagai seorang kepala sekolah nantinya dengar-dengar 2 periode. Benar iya, Pak ya? iya betul. Benar. Nah, bagaimana sih
menyikapi ya mungkin Pak Rohman ketika dihitung usianya sehingga sampai nanti selesai atau purna itu masih sisa banyak nggak sih Pak? Iya betul. Nah, gimana sih Pak? Dengar-dengar dengan berita-berita seperti itu gimana Pak Rohman menyikapi? Iya, sebenarnya itu di daerah-daerah yang luar Sidoarjo itu sebenarnya sudah normal ya. Sudah normal karena memang ketika kita menjadi kepala sekolah itu kan hanya tugas tambahan. Kita guru itu diberikan tugas tambahan untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pemimpin di situ. Nah, makanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak boleh terlalu otoriter atau mungkin kita terlalu apa ya, galak gitulah istilahnya ya. Jadi memang kita harus memahami juga guru-guru di situ sehingga kita nantinya ketika kembali menjadi guru ya kita sudah terbiasa gitu loh dan kita harus legowo memang karena ya memang peraturannya memang 2 periode dan itu dijalankan selama 8 tahun. Selama 8 tahun Iya. teman-teman. Jadi Pak Rohman sudah siap ya Pak ya? Oh sudah. 2 periode. Ya mungkin Pak ini Nah Pak Rohman, nah setelah mungkin ya Pak, mungkin yang di sana mungkin mulai bertanya-tanya, ketika Pak Rohman sudah menjalani dalam 2 periode tersebut, dan mungkin nanti kan harus kembali ya Pak. Iya Ini nggak kembali. mungkin lagi ya Pak, harus Iya, kembali ya. iya betul. Kalau seumpama Pak Rohman ingin melanjutkan kembali mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, apakah bisa Pak? Sebenarnya tidak bisa. Jadi kalaupun misalkan sudah 2 periode, kalau misalkan pengen lanjut lagi, itu dapodiknya merah. Dan kemungkinan nanti tidak akan menerima yang namanya TPG. Sesuai itu Iya, ya Pak, betul. berpengaruh dengan tunjangan lah Pak Iya. TPG. Nah, Sobat Tinggal PG pilih mana saja yang mana yang mau dipilih, mau jadi kepala sekolah tetap atau TPG-nya hilang gitu. Iya. Nah, itu sebuah pilihan Iya yang betul. lumayan agak sulit ya teman-teman ya. Baik Pak Rohman. Nah, ini kira-kira Pak Rohman ini menunggu berapa hari lagi sih Pak untuk nantinya biar atau dari pemerintah daerah mengeluarkan SK dan Pak Rohman berangkat melanjutkan tugas tambahannya? Nah, kalau itu sih saya kurang tahu ya, Pak ya. Yang penting kalau misalkan sudah misalkan Januari atau diberikan atau mungkin tahun depan sudah keluar SK-nya ya, insya Allah saya sudah siap. Sudah siap ya dengan pembekalan mulai dari tes. Tes itu juga nggak hanya mengumpulkan ya Pak ya, Iya sudah betul. ada niatan ya Pak Iya. ya. Tes yang pertama admin, substansi hingga diklat. Tidak mudah ya. Apalagi kita menjadi seorang guru, 10 hari harus rela meninggalkan Iya, putra-putri betul. terbaik bangsa. Gimana sih Pak awalnya perasaan kita mengulik agak mundur lagi, perasaan Pak Rohman meninggalkan putra-putri selama 10 hari itu gimana Pak? Iya, ya memang awalnya agak sedih ya, karena kita juga repot juga kan, kita harus melaksanakan Menekan tugas tugas. mengerjakan tugas yang Iya. posisinya di sana. Terus kita juga harus memberikan tugas kepada siswa selama 10 hari itu apa saja kita harus benar-benar terstruktur dengan jelas gitu. Bahkan ketika mungkin di sana ada wali murid yang, "Pak ini gini bagaimana bagaimana?" Ada juga yang menghubungi seperti itu ya, kita harus profesional dalam menghadapi itu. Ya karena kita juga walaupun kita meninggalkan tempat, tapi tetap kita harus mengutamakan, apa yang ada di sekolah kita. Wah, keren teman-teman ya, Pak Rohman nih ya. Nah, baik Pak Rohman. Selanjutnya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Rohman nih selanjutnya. Pak Rohman, setelah melalui proses itu ya Pak, melalui diklat, kemudian dilema meninggalkan muridnya yang Iya ada di betul. sekolah. Nah, kira-kira dari Pak Rohman sendiri bagaimana sih menyikapi agar murid itu tetap harus semangat, tidak motivasi belajarnya nggak turun ketika Pak Rohman mengikuti diklat itu, Pak? Iya, yang pertama itu tentunya, ada guru yang harus dipercayakan ya supaya, anak-anak ini nanti ketika belajar itu tidak sampai terganggu. Yang jelas kalau misalkan anak-anak itu ditinggalkan sama gurunya itu kan biasanya, oh jam kos Iya, rame rame. sendiri. Ya, Nah apalagi siswa SD ya, Pak, iya ya? betul, apalagi kebetulan saya juga mengajar di kelas rendah. Oh, Nah kelas itu pasti rendah. iya, anak-anak itu juga pasti rame. Tapi ketika di situ ketika diberi tugas terus kemudian tiap hari itu juga diberi tugas sudah terstruktur. Jadi guru yang menggantikan tadi sudah enak tinggal melanjutkan saja. Jadi Pak Rohman udah menyiapkan tugas yang Iya, terstruktur, nanti betul. tinggal briefing ya, Iya. guru yang menggantikan gitu ya, Pak, ya? Ya, dan kita sebelum meninggalkan anak-anak itu juga sudah dibilangin, "Anak-anak, besok Pak Rohman pergi ya 10 hari," gitu ya. Ada Responnya gimana, diklat Pak? gitu. Sedih Wah, atau "Allah hore" iya. gitu gimana? Pertamanya mereka sedih, "Wah, Iya, lah itu Pak terus siapa yang gantikan?" gitu. Dia bingung gitu. iya.
Keren sekali nih, udah nyiapin tugas secara struktur dan di mana teman-teman tinggal lebih mudah ya. Teman-teman kan guru, Iya. saat Pak Rohman pertama kali diumumkan lolos admin, gimana perasaannya Pak? Tentunya ya senang alhamdulillah ketika itu bisa lolos admin. Jadi saya harus berjuang untuk lanjut ke tes berikutnya supaya bisa lolos. Akhirnya ya itu tadi. Yang pertama Google dulu kira-kira substansi itu seperti apa gitu. Jadi minimal harus tahu lah ya selain Iya. pandangnya. Baik Pak Rohman, setelah tahu sebelum menuju diklat nih, perasaan Pak Rohman gimana? Setelah dari 32 mungkin berangkat bareng Iya. tesnya hingga cuma dikerucutkan 16. Mungkin gimana sih Pak perasaannya? Ada senengnya atau ada sedihnya? Ada teman-teman yang nggak lolos gimana sih Pak? Iya. Perasaannya ya kalau misalkan saya lolos ya tentunya senang. Tapi kebetulan memang yang dari seleksi administrasi itu teman saya dari Kecamatan Kota Sidoarjo itu yang lolos itu 2 orang. Pak Rohman sama satu orang lagi. Iya, cuman kebetulan saya juga nggak kenal. Iya. Nah, ketika lolos substansi, nah itu ternyata teman-teman yang lolos itu teman-teman angkatan saya di ASN 2014. Dan rata-rata temennya Pak Rohman. Iya, Jadi betul. tahu ya Pak Iya. ya. Jadi di situ itu sudah banyak teman gitu. Jadi lebih enak ya Iya. komunikasi antara karena awalnya sudah memang satu angkatan ya Pak Iya, ya. betul. Keren sekali. Baik, Sobat PGRI, kalau ingin nitip pertanyaan, nanti bisa komen ya. Nanti bisa dijawab sama Pak Rohman nanti ketika offline. Baik Pak Rohman, sebelum kita akhiri sesi kita. Nah, last statement dong Pak, atau kata-kata yang menginspirasi biar Sobat PGRI yang ada di Kabupaten Sidoarjo semangat dan semakin percaya diri untuk mengikuti tes BCKS ini. Iya. Silakan Pak. Ya, jadi pesan saya yang penting apapun yang terjadi itu harus kita hadapi dengan legowo ya. Jadi walaupun kita nanti menjadi kepala sekolah mungkin nantinya hanya 8 tahun atau 2 periode, tetapi kita juga harus kembali karena sejujurnya kepala sekolah itu merupakan tugas tambahan dan porsi kita itu sebenarnya hanya sebagai guru. Jadi guru itu diberikan tugas tambahan saja. Jadi Bapak Ibu yang di sana jangan sampai kita mikir nanti ketika 8 tahun gitu nanti kita kembali jadi guru stres atau bagaimana. Yang penting kita nikmati saja apa yang sudah kita lalui saja dengan mengalir. Jadi tetap itu saja pesan saya Bapak Ibu. Baik, kata-katanya keren sekali ya, karena memang sejatinya yang kita bisa garis bawah, kita sejatinya adalah seorang guru, Iya, betul. kepala sekolah hanya tugas tambahan. Iya. 8 tahun juga bukan waktu yang singkat Iya, ya Pak betul ya. sekali. Itulah di mana nanti Pak Rohman diuji, dan bahkan diuji berkolaborasi, kan nggak mungkin kan Pak Rohman Iya, nanti betul. ditempatkan di sekolahnya. Iya. Biasanya rata-rata gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi setelah jadi guru, mendapat tugas tambahan kepala sekolah nggak mungkin di Bulu Sidokari. Iya. Jadi Pak Rohman nanti siap ya ditugaskan di mana aja. Insya Allah siap. Siap. Karena Pak. banyak teman-teman ini yang ragu gitu. Waduh kok hanya 8 tahun ya. Banyak Iya. akhirnya banyak yang nggak daftar gitu loh. Oh gitu. Iya, karena mereka ragu hal itu gitu loh. Tetap sesuai dengan seperti yang dikatakan Iya. Pak Rohman bahwa kepala sekolah adalah sebagai tugas Tugas tambahan. Keren sekali perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih ya Pak Rohman atas Iya, waktunya. Semoga sehat selalu, Amin. bisa membawa perubahan di sekolah yang segera Pak Rohman tempati, Amin. dan tetap semangat untuk menjelaskan anak-anak bangsa Pak Rohman ya. Ya. Baik Sobat PGRI, terima kasih. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ingin mempunyai pertanyaan seputar dengan BCKS, langsung aja bisa nanti tulis di kolom komentar. Nanti dari pihak PGRI Sidoarjo akan bisa membantu menjawab melalui narasumber Pak Rohman ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen positif agar podcast PGRI semakin jaya dan luar biasa. Pak Rohman tetap semangat ya Pak ya. Oh iya, siap. Sehat selalu. Amin. Semoga SK-nya segera turun. Amin. Dari saya, Fikri, terima kasih pamit undur diri. Sobat PGRI harus tetap semangat juga dan sehat selalu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagai saja cahaya